Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang jaringan nirkabel. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan wide area network. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Baik, pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau yang biasa disebut dengan Wi-Fi atau wireless fidelity adalah koneksi antar satu perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio. Berdasarkan jarak dan jangkauan jaringan dan sinyal nirkabel, teknologi nirkabel dibagi menjadi 4 jenis, yaitu wireless wide area network atau WWAN menggunakan satelit antar antena. Yang kedua yaitu Wireless Metropolitan Area Network atau WiMAN, contohnya WiMAX. Yang ketiga Wireless Local Area Network atau WLAN, contohnya jaringan menggunakan wireless dalam gedung. Yang keempat yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN, contohnya infrared dan Bluetooth. Berikutnya yaitu beberapa standar teknologi wireless LAN adalah yaitu yang pertama IEEE 802.11 Legacy mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua yaitu IEEE 802.11a mempunyai kecepatan transfer data sampai 54 Mbps pada frekuensi 5 GHz. Yang ketiga itu IEEE 802.11b mempunyai kecepatan transfer data sampai 11 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Yang keempat yaitu IEEE 802.11g mempunyai kecepatan transfer data sampai 54 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kelima yaitu IEEE 802.11n mempunyai kecepatan transfer data 100 sampai 200 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang keenam yaitu IEEE 802.11ac mempunyai kecepatan transfer data sampai 3,2 GHz pada frekuensi 5 GHz. B yaitu gelombang radio. Teknologi radio menggabungkan sinyal frekuensi rendah dan gelombang pembawa dengan frekuensi tinggi ke dalam modulator untuk kemudian dikonversi ke gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara. Setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam penggunaan channel, yaitu Amerika kanal yang digunakan 1 sampai 11, Eropa kanal yang digunakan 1 sampai 13, Jepang hanya pada kanal 14. Kita akan masuk pada gelombang yang pertama yaitu gelombang sinusoidal. Modulasi adalah proses perubahan varying atau suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Secara umum, gelombang digambarkan melalui fungsi sinus dikarenakan seluruh bentuk gelombang terdiri dari gelombang dengan bentuk sinusoidal yang bergerak merambat. Gelombang sinusoidal terdiri dari yang pertama itu amplitudo. Amplitudo adalah ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. B yaitu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Berikutnya yaitu fase atau fase. Fase adalah sebesar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Yang kedua yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum merupakan ragam dari rentangan panjang dari suatu gelombang radiasi. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan tentang frekuensinya. Jenis-jenis spektrum bergelombang elektromagnetik antara lain yang pertama yaitu gelombang radio, kedua gelombang mikro, ketiga gelombang inframerah, keempat gelombang cahaya tampak, kelima gelombang ultraviolet, keenam gelombang sinar X, dan yang terakhir yaitu gelombang sinar gamma. Yang ketiga yaitu modulasi gelombang radio. Modulasi gelombang radio sinyal analog terdiri dari A. Amplitude modulation atau AM.
yaitu frekuensi dan fase sinyal tetap, amplitude berubah-ubah. B yaitu frekuensi modulation, amplitude dan fase tetap, frekuensi berubah-ubah. C yaitu fase modulation atau PM, amplitude dan frekuensi tidak berubah, fase berubah-ubah, dan merupakan teknik modulasi yang paling baik tetapi paling sulit. Yang berikutnya itu modulasi gelombang radio sinyal digital terdiri dari A. Data digital transmission. Data yang dihasilkan oleh transmitter berupa data digital ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital ke penerima. Yaitu bisa ada dua cara, yaitu yang pertama non-return zero atau NRZ, contohnya yaitu RS232. Yang kedua yaitu return zero atau RZ. Berikutnya yaitu analog data digital transmission. Data yang dihasilkan oleh transmitter merupakan sinyal analog dan ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital ke penerima. Yang berikutnya itu C, digital data analog transmission. Data yang dihasilkan oleh transmitter berbentuk sinyal digital ditransmisikan dalam bentuk sinyal analog ke penerima. Ada 3 macam pensinyalan, yaitu amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau VSK, fase shift keying atau PSK. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan site survey dan pointing nirkabel. Yang pertama yaitu site survey. Site survey merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum mengimplementasikan wireless outdoor. Site survey adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa dan mengambil data untuk keperluan instalasi. Tahap site survey juga digunakan untuk mengetahui cakupan radio frekuensi yang dibutuhkan. Persiapan untuk site survey yaitu pengumpulan informasi dan pembuatan keputusan. Beberapa hal yang mungkin dibutuhkan sebelum melakukan site survey diantaranya adalah analisa fasilitas, spesifikasi jaringan, dan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, itu yang pertama sistem operasi jaringan yang digunakan. Yang kedua, jumlah pengguna yang membutuhkan akses ke jaringan. Ketiga, besar kebutuhan bandwidth dalam jaringan. 4. Protokol yang akan digunakan. 5. Kanal dan teknologi spread spektrum yang digunakan. Yang keenam, pengukuran keamanan WLAN di lokasi. Ketujuh, posisi atau titik koneksi ke WLAN. Yang kedelapan yaitu klien yang menggunakan WLAN. C. Penggunaan area dan tower perlu diperhitungkan posisi WLAN ke area tower. D. Tujuan dan kebutuhan bisnis. E. Kebutuhan bandwidth dan roaming. F. Sumber dana yang digunakan. G. Keamanan data. Pembahasan selanjutnya itu daerah Fresnel Zone tidak boleh ada gangguan sinyal. Jika terdapat halangan di wilayah Fresnel Zone, maka performansi jaringan nirkabel akan terganggu. Efek yang akan terjadi adalah reflection, yaitu gelombang yang akan merambat menjauhi bidang datar dan rata yang ditabrak. Refraction atau scattering, yaitu gelombang yang merambat melalui bidang yang dapat memudarkan pada sudut tertentu. Yang berikutnya itu diffraction, yaitu gelombang yang menabrak melewati halangan dan masuk ke daerah bayangan. Yang kedua yaitu pointing nirkabel. Pointing adalah langkah untuk menentukan lokasi yang ideal antara perangkat akses point utama yang berfungsi sebagai server akses point kedua yang berfungsi sebagai klien. Elevansi adalah sudut yang terbentuk dari garis horizontal ke bumi ke atas langit, sedangkan azimut atau disebut juga kompas adalah besar sudut antara magnetis dengan titik sasaran yang dituju. Azimut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu true azimut, magnetis azimut, grid azimut. Dalam melakukan pointing, diperlukan beberapa peralatan yang perlu dibawa saat di lapangan. Di antaranya adalah GPS, kompas, binocular, pigtail, wireless AP 802.11, antena grid, notebook, kabel tester, software AP manager, dan kita akan masuk ke perangkat jaringan nirkabel. Untuk membangun sebuah jaringan nirkabel, diperlukan beberapa perangkat atau device utama, antara lain access point dan wireless adapter. Yang pertama, antena.
Antena adalah alat yang digunakan untuk menambah daya pancar dari sinyal analog dan akan menyebarkan daya pancar melalui suatu medium udara. Kekuatan antena untuk menerima atau mengirim sinyal dikenal sebagai gain atau penguat antena. Sedangkan satuan untuk mengukur penguatan antena adalah dBi. Macam-macam antena direksional adalah A. Antena grid, yaitu mempunyai bentuk seperti jaring, cakupan hanya sejarah, sehingga biasa dipasang dilengkapi dengan pasangan antena yang dipasang di tempat lain. Sudut bola pancaran lebih fokus, yaitu berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal data melalui sistem gelombang radio 2.4 MHz. B. Yaitu antena parabolik, yaitu digunakan untuk jarak menengah atau jarak sedang, mempunyai penguatan antara 18 sampai 28 dBi, dan kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk menerima 3 satelit sekaligus tanpa menggerakkan antena. Dan berikutnya itu dapat menampilkan gambar dari semua TV dari satelit yang ditangkap dalam sekejap. Tidak gampang goyah terhadap posisi karena permanen. Kualitas sinyal dapat maksimum. D. Itu kekurangan. Tidak dapat menangkap satelit lebih dari 5, membutuhkan lebih banyak LNBF, kanal yang diterima lebih sedikit. C. Yaitu antena sektoral, yaitu mempunyai penguatan antara 10 sampai 11 dBi, tinggi penguatan dikompensasi dengan pola radiasi dari 45 sampai dengan 1800, mampu menampung hingga 5 klien. D. Yaitu antena Yogi, yaitu cakupan sejarah seperti antena grid, digunakan untuk jarak pendek karena penguatannya rendah, penguatan antara 7 sampai 19 dBi, dan terdiri dari 3 bagian, yaitu driven merupakan titik satu dari kabel antena, reflector merupakan bagian belakang antena, digunakan untuk memantulkan sinyal lebih panjang dari driven. Director merupakan bagian pengarah antena, ukurannya lebih pendek dari driven. E. Yaitu antena 8 quad. Pola radiasi antena berada satu arah dengan sudut arah yang lebar. Cocok untuk antena access point. Yang F yaitu wajan bolik. Cukup sederhana karena bahan menggunakan wajan atau alat dapur yang digunakan untuk memasak. Berfungsi untuk memperkuat sinyal kabel dari hotspot yang lokasinya terlalu jauh dan sulit diterima oleh USB wireless adapter yang langsung terhubung dengan laptop atau PC. Yang kedua yaitu access point atau AP. Wireless access point adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan antar perangkat terhubung ke jaringan nirkabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau nirkabel lainnya. Fungsi access point adalah yang pertama sebagai hub atau switch untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan nirkabel. Yang kedua mengatur akses berdasarkan MAC address. Yang ketiga mengatur agar AP dapat berfungsi sebagai DHCP server. Yang keempat, mengatur keamanan komunikasi data di jaringan dengan fitur web dan WPA. Jenis-jenis access point sebagai berikut. A. Access point indoor. B. Access point outdoor. C. Access point router. Yang ketiga yaitu kartu wireless adapter. Merupakan peralatan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan suatu jaringan. Dalam wireless adapter, terdapat transmitter yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal radio dan receiver untuk menerima gelombang atau sinyal. Yang berikutnya yaitu topologi jaringan nirkabel. Topologi adalah suatu aturan atau cara untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Berdasarkan standar IEEE 802.11, topologi jaringan nirkabel ada dua, yaitu topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Yang pertama, topologi ad hoc. Topologi ad hoc merupakan jaringan nirkabel sederhana di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Yang kedua yaitu topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur merupakan jaringan komputer di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point. Terdapat tiga jenis mode konfigurasi access point pada topologi infrastruktur, yaitu
AP merupakan konfigurasi default atau konfigurasi standar perangkat AP. Yang kedua, repeater atau mode ESS. Yang ketiga itu bridge, merupakan konfigurasi di mana AP hanya berfungsi sebagai penghitung wireless antara dua atau lebih jaringan lain. Namun AP tidak berfungsi sebagai pusat jaringan WLAN. Baik, pembahasan kita pada jaringan interkabel sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.